ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang sebuah tradisi lisan atau sastra lisan, yakni kayat, yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Nah, teman-teman, kayat adalah sastra lisan yang berkembang dalam masyarakat Kuantan Singingi, Riau. Secara etimologis, kata kayat merupakan pengucapan dari kata hikayat dalam bahasa Melayu Riau dialek Kuantan Singingi. Kayat termasuk ke dalam teks sastra lisan yang didendangkan. Pada mulanya, kayat di Kuantan Singingi mendendangkan kisah-kisah Nabi dan para pahlawan Islam, seperti kayat Tangkurak Koryang, kayat Porang yang mengisahkan peperangan cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan Yazid bin Muawiyah, dan kayat kanak-kanak yang berkisah tentang kehidupan anak-anak yang meninggal sebelum balik. Bebas dari dosa dan dalam kedamaian hidup di akhirat, mereka mencari, menolong, dan membimbing ibu bapaknya untuk masuk surga. Dalam pelaksanaannya, kayat dituturkan dalam bentuk pantun atau syair oleh seorang penutur. Orang yang menuturkan kayat disebut dengan tukang kayat atau pengkayat. Biasanya tukang kayat adalah laki-laki, meskipun perempuan pun boleh menjadi tukang kayat. Penyajiannya dapat dilakukan di dalam atau di luar rumah. Waktunya pada malam hari, dimulai selepas sholat isya dan berakhir menjelang sholat subuh. Nah, dalam bentuk tradisionalnya, kayat-kayat itu ditampilkan dalam majelis-majelis pengajian atau sempena perayaan dan upacara keagamaan, seperti pesta perkawinan, syukuran, sunat rasul, dan akikah. Penyajian kayat tergantung pada acaranya. Misalnya, kayat ruda hanya ditampilkan pada acara keagamaan, turun mandi, dan memperingati bilangan hari kematian. Tidak bisa untuk acara pernikahan. Begitu juga dengan yang lainnya. Tukang kayat sering menyisipkan pantun-pantun populer agar halayak menyukainya, baik di bagian awal, di masa jeda, atau pada saat-saat penonton mulai jenuh. Dendang pantun yang semulanya hanya sisipan itu belakangan berkembang menjadi pertunjukan tersendiri dengan sebutan kayat pantun. Popularitas kayat tradisional sebagai peristiwa bercerita dikalahkan oleh kayat baru ini, yang sepenuhnya mendendangkan pantun-pantun romantis, bujuk rayu, dan kasih sayang muda-mudi masa kini, sehingga disebut juga kayat muda-mudi. Kayat pantun atau kayat muda-mudi ini dibawakan secara berkelompok yang terdiri dari 2-5 orang. Pemimpinnya adalah tukang kayat yang dianggap paling senior. Penyajiannya biasanya diiringi dengan alat musik, gondang atau gendang, dan biola. Namun sekarang ada juga yang memakai alat musik salung. kita bahas upaya revitalisasi Kayat Rantau Kuantan. Apa itu upaya revitalisasi Kayat Rantau Kuantan?
Upaya revitalisasi Kayat Rantau Kuantan adalah suatu upaya menggiatkan kembali Kayat tersebut di kehidupan masyarakat Kuantan Singingi yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikannya. Hal ini dilihat dari segi untuk memperlihatkan, mempertahankan, dan menciptakan sastra kehidupan Melayu. Pertama, mendokumentasikan Kayat Rantau Kuantan secara digital. Pada era digital saat ini, kita dapat memperlihatkan atau memperkenalkan Kayat Rantau Kuantan dengan mendokumentasikannya secara digital. Misalnya, mendokumentasikan Kayat dalam bentuk audio-video yang dapat dilihat secara audiovisual dan mengunggahnya ke berbagai sosial media yang ada. Hal ini dapat mempermudah masyarakat melihat atau menonton Kayat dimanapun dan kapanpun. Juga memudahkan untuk memperkenalkannya pada generasi-generasi muda. Selanjutnya, membuat website yang menyimpan berbagai informasi terkait Kayat Rantau Kuantan sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan menjadi sumber wawasan untuk generasi muda. Yang kedua, revitalisasi Kayat Rantau Kuantan di sekolah. Usaha menggiatkan kembali atau pelestarian Kayat juga dapat dilakukan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan Kayat pada pembelajaran seperti mulok dan budaya Melayu di sekolah. Tentu saja hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pihak sekolah, lembaga adat, tukang Kayat, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan lainnya. Contohnya yaitu program revitalisasi Kayat Rantau Kuantan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang memasukkan Kayat sebagai ekstrakurikuler sekolah. Dengan cara ini, generasi muda dapat mengenali, mencintai, melestarikan, dan melahirkan bibit-bibit baru tukang Kayat. Yang ketiga, menampilkan Kayat pada festival atau pameran budaya. Usaha revitalisasi selanjutnya adalah dengan menampilkan Kayat pada festival atau pameran budaya di berbagai tingkat, baik lokal, regional, atau nasional. Misalnya, Badan Bahasa bekerja sama dengan Balai Bahasa Riau, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, dan Dinas Pariwisata Kuantan Singingi yang telah melakukan upaya revitalisasi Kayat yang keberadaannya sudah terancam punah dengan dipentaskan dalam acara Festival Pacu Jalur pada malam harinya. Nah, semakin sering masyarakat atau generasi muda melihat atau mendengarkan Kayat, maka akan semakin percaya dan yakin tradisi yang dimiliki ialah aset yang berharga, yang harus dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan bahkan diwariskan kepada anak cucu kelak. Yang keempat, pemberian pembinaan dan penghargaan pada seniman tukang Kayat. Pembinaan dan penghargaan terhadap seniman tukang Kayat perlu dilakukan agar memberikan semangat kepada seniman untuk melanjutkan tradisi tersebut, serta sebagai bentuk ucapan terima kasih masyarakat dan pemerintah daerah kepada seniman. Nah, sekian pembahasan kita tentang Kayat Rantau Kuantan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.